Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Atika Rani Putri, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, angkatan ke-19 kelompok 2, dengan pengampu materi Ibu Nonong Sri Wahyuni SEMAK. Sini saya akan membahas analisis isu kontemporer di tempat saya bekerja. Jadi, saya itu bekerja di SD 104267 Pegajahan. Inilah yang akan saya bahas nanti, analisis isu kontemporer di tempat saya bekerja ini. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar terlalu jauh tentang analisis isu kontemporer di tempat saya bekerja, di sini saya akan menjelaskan apa itu isu kontemporer. Jadi, isu kontemporer yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, analisis isu kontemporer yang sudah saya lakukan di SD Negeri 10467 Pegajahan yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Yang kedua, belum terlaksananya budaya literasi di sekolah. Yang ketiga, masih rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis teknik APKL. Apakah itu? Teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Apa sajakah itu? Sesuai dengan APKL, A-nya itu mewakili aktual, P-nya itu problematik, K-nya itu kehalayakan, L-nya itu layak. Selanjutnya akan kita bahas hasil yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah itu mendapatkan jumlah skor 18. Yang kedua, belum terlaksananya budaya literasi di sekolah mendapatkan skor 14. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID mendapatkan skor 19. Dan yang terakhir, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas mendapatkan skor 17. Nah, ini peringkatnya ya teman-teman. Kemudian kita juga akan membahas teknik USG. U yaitu urgency, memiliki pengaruh pada banyak dimensi, peserta didik, orang tua, bahkan juga bisa berpengaruh pada guru. Jadi dia urgent. S-nya seriousness, yaitu masalah terjadi pada saat ini dan jika tidak segera ditangani akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. G itu growth, masalah yang dihadapi oleh siswa dari usia dini hingga usia dewasa serta para orang tua siswa dari berbagai latar belakang. Ini dia hasilnya. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah mendapatkan jumlah skor 12. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 mendapatkan skor 15. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas di sekolah mendapatkan skor 13. Maka peringkat pertamanya yaitu rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan kita bahas. Ini dia. Masalah yang perlu kita selesaikan adalah tadi, rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara saya menganalisis permasalahan? Saya menggunakan diagram fishbone. Ini dia. Diagram fishbone jika kita lihat dari men-nya, guru kurang kreatif dalam membuat metode pembelajaran. Yang kedua, guru kurang inovatif dalam memilih metode yang tepat. Dan jika kita lihat dari materialnya, yang pertama, kurangnya penyiapan materi yang esensial. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Kemudian, kita akan melihat dari sisi metode. Yang pertama yaitu komunikasi guru dan siswa hanya sebatas WA group saja. Kemudian yang kedua, penyampaian materi pembelajaran yang kurang komunikatif dan interaktif. Kemudian jika dilihat dari miliunya, yang pertama tidak adanya pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa. Dan yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Ini menghasilkan masalah rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian dampak isu jika tidak terselesaikan yaitu akan berdampak pada masa depan siswa serta pada proses pembelajaran dengan tidak tercapainya
tujuan pembelajaran dan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, pemecahan masalah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, membuat pembelajaran yang inovatif dan interaktif berbasis audio visual. Yang kedua, membuat media pembelajaran berbasis game Android. Dan yang ketiga, melakukan home visit dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Demikianlah analisis isu kontemporer di tempat saya bekerja. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penulisan. Saya mohon maaf kepada Ibu pengampu materi dan teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum.